isteri-isteri sahabat, ketika suaminya mencari nafkah, mereka selalu berpesan kepada suaminya. Mereka mengatakan, wahai suamiku, kami tidak takut kalau engkau tidak membawa pulang rezeki, karena kami yakin rezeki telah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kami khawatirkan adalah engkau membawa rezeki yang haram untuk kami, sehingga kami ikut bersamamu ke dalam neraka Allah. Maka rumah hasil pembelian dari sesuatu yang haram, rumah itu tetap halal. Prosesnya yang haram. Yang dosa itu adalah prosesnya. Dan coba lihat sebuah fenomena. Kalau ada orang tua yang kerja di tempat haram, rata-rata anaknya, kalau dari kecil, itu batatnya batat tunggang. Coba lihat ke atas lagi, para penari, joget-joget, orang yang hidupkan TikTok, kemudian menari di depan kamera, menampakkan auratnya, itu semua adalah hasil daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah dalam waktu yang singkat ini, insyaAllah 15 menit ke depan, kita akan mengulang kaji tentang bahayanya memakan harta haram pada anak, ya, atau dampak memakan harta haram pada pendidikan anak. Ya. Ada beberapa perkara yang mungkin kita tidak menyadarinya, bahawa apa yang kita makan berpengaruh pada pendidikan atau berpengaruh pada agama atau perkembangan anak. Ada orang yang selama ini tidak terlalu peduli, seakan-akan makan haram satu perkara, masalah pendidikan perkara yang lain. Jadi dianggap tidak ada koneksi, tidak ada saling kait. Padahal ayat-ayat menyebutkan tentang hubungan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman pada umatku, akhazu al-mal, umatku mencari harta, lam yubalu amil halal amil haram. Zaman itu umatku tidak peduli lagi apakah dia mencari rezeki yang halal atau yang haram. Jadi konsep orang di zaman itu yang penting makan. Masalah halal haram nyan hana bai pikir. Maka ketika kita melihat hadis itu, maka kita menyadarinya bahawa telah sampai zaman itu pada kita. Hari ini orang tidak perlu lagi halal haram. Ketika dibuka suatu lowongan pekerjaan, jarang yang bertanya tentang ini pekerjaan halal atau pekerjaan haram. Apalagi kalau diiming-imingi dengan gaji yang besar, sehingga dia masuk dalam pekerjaan itu lalu memakan uang yang beredar di dalamnya, termasuk untuk gajinya, tapi dalam keadaan saling tolong-menolong untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, apa yang kita makan seharusnya kita jaga, karena itu berpengaruh kuat pada kehidupan anak kita. Dalam satu riwayat disebutkan, isteri-isteri terdahulu, isteri-isteri sahabat, ketika suaminya mencari nafkah, mereka selalu berpesan kepada suaminya. Mereka mengatakan, wahai suamiku, kami tidak takut kalau engkau tidak membawa pulang rezeki, karena kami yakin rezeki telah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi yang kami khawatirkan adalah engkau membawa rezeki yang haram untuk kami, sehingga kami ikut bersamamu ke dalam neraka Allah. Itu pesanan isteri kepada suami sebelum suaminya berangkat mencari nafkah. Mungkin masih ada isteri begitu sekarang, tapi yang mungkin satu dua lah masih ada. Tapi sebahagian yang pasti bukan isteri yang hadir di sini. Karena isteri yang hadir di sini tidak mungkin mengatakan itu. Itu bab masih lain lagi yang silun pegang. Jadi sebahagian kadang-kadang masih mengatakan yang penting abang bawa pulang wang. Dari mana abang dapat terserah. Jangan sampai kita lapar. Jangan sampai anak-anak kat sekolah. Terserah abang mau cari di mana. Itu yang kadang-kadang sebahagian masih mengatakan itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa efek harta yang kita berikan kepada anak berupa harta haram? Jadi harta haram itu bisa jadi ainnya haram, bisa jadi prosesnya haram. Harta yang ainnya haram itu langsung yang Allah sebutkan tentang benda-benda yang diharamkan. Contoh, Allah haramkan babi, Allah haramkan binatang-binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Allah haramkan semua produk-produk yang sifatnya bercampur-campur dengan benda yang Allah haramkan. Nah, ini disebut ainnya haram. Jadi bendanya langsung yang terkena hukum haram. Itu juga disebut makan haram. Jadi kalau kita bawa pulang babi ke rumah, misalnya kita bawa pulang mi tiaw, tapi dicampur dengan minyak babi. Nah, itu juga disebut makan haram. Mungkin bagi orang kita, tipe ini tidak banyak. Karena kita sangat-sangat berjaga-jaga. Apalagi kita yang orang Aceh, itu sangat berjaga dan sangat antipati pada babi. Pada benda-benda haram, binatang-binatang haram kita antipati sekali. Benci kita sama babi dan anjing luar biasa. Sampai kalau ketemu anjing kita mengatakan anjing kau. Sampai menan benci kita nyawa kasih. Asyik-asyik dah nak. Jadi itu mungkin kita sangat bisa berjaga-jaga. Tapi kita tidak menyadari bahawa ada proses kedua yang disebut makan haram, dan ini yang paling sering terjebak. Kita tidak makan ainnya haram, tapi proses mendapatkannya haram. Itu juga disebut makan haram. Jadi jalan-jalan ni menuju ke haram, maka hasilnya juga haram. Contoh, kita tidak makan babi, tapi kita makan hasil penjualan babi. Kita tidak makan babi, tapi kita late buy, karena ada satu kebiasaan kadang-kadang di kampung tertentu itu late buy. Setelah dikejar babi lalu dijual. Babi enggak dimakan karena merasa bahawa kalau makan babi haram. Jadi apa yang dilakukan? Babi dijual ke China, hasil penjualan dimakan. Nyan geken pajo haram. Kita enggak langsung makan ainnya, tapi hasil penjualan sesuatu yang haram. Nah, berkembang proses itu. Dalam dunia pekerjaan, kita tidak merasa makan haram. Padahal gaji yang keluar itu hasil kita memprosesnya menjadi haram. Contohnya, tidak masuk kantor. Kita tidak masuk kantor, tapi ambil gaji. Kita tidak mengajar, tapi ambil gaji. Ini disebut haram, prosesnya haram. Atau kantor kita berurusan untuk memajukan maksiat. Kita ikut di dalamnya. Maka hari ini tidak ada pegawai yang kerja di tempat maksiat yang mau mengakuinya. Tidak ada yang mau mengakui bahawa long kerja di tempat haram. Dia menghindari kalimat itu. Padahal dia ikut bekerja sama untuk memajukan yang haram. Jadi dalam pikiran hari-hari rapat, seminar, apapun utusannya, tetap membicarakan bagaimana membuat lembaga ini hidup dengan cara menghidupkannya melalui proses-proses yang haram. Jadi jemaah melakukan Allah, pekerjaan pada dasarnya rupiah yang kita pegang itu halal. Kertas itu halal. Tetapi dalam catatan Allah, ini harta haram. Seorang pelaku riba, rentenir,
Dia meminjamkan uang, lalu dia dapat hasil lebih. Harta yang dia dapatkan, itu prosesnya haram. Yang jadi pertanyaan, rumah yang sudah dia beli apakah ikut haram? Itu mobil yang sudah dibeli oleh orang-orang pelaku riba, ikut haram atau tidak? Jawaban para ulama, tidak ada satu pun yang mengatakan rumah itu rumah haram. Misal kita untuk membeli satu rumah, kita pinjam uang di bank. Kita tahu itu haram dengan cara meminjam, tapi kita tahu dibungakan, disuruh bayar lebih. Setelah kita beli mobil, apakah mobil itu haram? Apakah setelah kita taubat hari ini, misal kita ikut pengajian, di situ kita ternyata langsung terkejut, mengetahui ternyata itu haram. Pulang enggak berani lagi naik mobil itu, karena dianggap mobil haram. Apakah begitu? Sehingga dia pulang jalan kaki, pakai sandal. Tadi pergi dengan mobil, pulang langsung dengan sandal. Kata orang, pekan orang tilap, hangku dia le motornya, rupanya haramnya. Apakah mobil itu mobil haram? Tidak. Bendanya tetap halal. Maka rumah hasil pembelian dari sesuatu yang haram, rumah itu tetap halal. Prosesnya yang haram. Yang dosa itu adalah prosesnya. Ini yang paling banyak yang orang-orang tidak menyadari bahawa dia sebenarnya sedang memakan haram. Pencuri bekerja di tengah malam, lalu kemudian dia bawa pulang hasil. Dia beli roti, burger untuk anaknya. Pertanyaannya, burger ini haram atau tidak? Burgernya tidak haram karena terbuat dari benda-benda halal. Cuma daging, daun, saus segalanya. Burgernya tidak haram. Selama-lama tidak bisa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Jadi yang haramnya di mana? Proses mendapatkan burger itu. Yang haram. Maka ujung-ujungnya otomatis ketika makan burger disebut makan haram. Tapi bukan karena burgernya. Tapi karena harta yang datang dari cara untuk mendapatkan burger. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memakan satu daging, dia lupa bertanya ke budaknya yang memberi hadiah budaknya dalam hadis. Setelah itu dia teringat bertanya. Dia tanya, dari mana ini uang kau beli daging ini? Budaknya mengatakan, wahai tuanku, aku berpura-pura menjadi dukun di satu kaum. Maka mereka memberikanku hadiah. Hadiah inilah yang kubagi untukmu, iaitu daging. Di saat mendengarkan bahawa dia berpura-pura menjadi dukun untuk mendapatkan hadiah, langsung Abu Bakar memasukkan jarinya untuk mengeluarkan daging itu kembali. Padahal kan dagingnya tidak haram, tapi proses mendapatkan daging itu haram, dikeluarkan sampai muntah Abu Bakar. Begitulah mereka menjaga diri dari harta yang haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-lahmu nabata minas suhti fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat daging tersebut. Ketika kita makan, dia berproses menjadi darah, menjadi daging, menjadi lemak. Maka semua badan yang di dalamnya ada sesuatu yang haram, maka Allah akan membuat daging tersebut berada di dalam neraka. Kan enggak mungkin daging lemaknya aja yang masuk ke neraka, kemudian daging aslinya dalam surga. Karena mungkin misal dalam neraka tiba-tiba ada lemak, sampai malaikat bertanya, lemak soalnya. Oh ni lemak fulan, apa urang ji dalam surga, lemak mantang dalam neraka. Enggak mungkin. Yang dimaksud seluruh tubuh pemakan haram wajib dalam neraka. Wajib. Selama dia tidak bertaubat sebelum kematiannya. Jadi macam-macam cara mendapatkan harta haram. Menzalimi orang lain. Seperti macam-macam pekerjaan yang membuat orang lain terambil hartanya dengan tidak rida. Baik, jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mendapatkan proses melalui haram tersebut, kalau kita memberikan kepada anak dan keluarga kita, kira-kira apa yang akan terjadi pada anak kita? Apakah dia ikut masuk neraka? Seorang anak yang tidak tahu ayahnya bekerja di tempat haram. Anak bayi, umur 5 tahun lah kita bilang, balita. Apakah dia masuk neraka dengan makanan yang dikirimkan oleh orang tuanya? Para ulama menjawab,
Kalau anak itu dia sendiri tidak tahu tentang dari mana ayahnya mencari harta, maka dia tidak disebut orang yang makan haram. Cuma dia mendapatkan dampak, efek daripada makanan yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Jadi kalau si bayi ini meninggal waktu kecil, ayahnya pengedar sabu-sabu, menghidupkannya dengan harta haram, atau ibunya penari dangdut. Ibunya misal penari dangdut, mendapatkan uang dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya. Lalu uang itu diberikan kepada anaknya. Anak ini ikut memakan yang diharamkan oleh Allah kepada ibu atau ayahnya. Cuma kalau anak ini meninggal, dia tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dicari oleh ayah ibunya. Sampai dia tahu. Sampai dia tahu. Ketika dia belum tahu, maka tidak ada dosa. Cuma efek dampaknya ada. Apa dampaknya? Baik. Yang pertama, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan kaum Yahudi. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan. Ya, pertama Allah ingin mengatakan bahawa tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi itu yusari'una fil ismi wal 'udwan. Mereka itu suka sekali melakukan dosa al-ismi wal 'udwan dan suka sekali melakukan permusuhan. Kenapa mereka suka melakukan dosa dan suka melakukan permusuhan? Allah menyambung, yaitu tentang karena wa aklihimus suh, yaitu karena mereka suka memakan suh, suka memakan haram. Dari ayat ini para ulama mengatakan efek pertama, kalau anak mendapatkan harta haram dari ayah atau ibunya, maka dia akan berperilaku suka bermaksiat seperti bangsa Yahudi. Allah sudah mengatakan Yahudi itu suka melakukan dosa, galak. Cuba lihat bagaimana keras kepalanya Yahudi ketika sudah melihat bagaimana Nabi Musa membelah laut. Seharusnya mereka segera memuji Allah. Belum pernah seumur-umur laut bisa berdiri kattaudil azim. Air laut bisa berdiri bagaikan batu, kata Allah. Jadi berdirinya bagaikan batu, tidak jatuh sedikit pun, dan itu di luar akal biasa. Melewati laut, mereka selamat dan mereka telah melihat Firaun tenggelam. Kemudian apa yang mereka lakukan? Lewat dari laut, langsung mereka mengatakan ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong kasih tahu Tuhanmu, kami sudah haus. Kami teh ke Tuhan kah? Kamu ka nyoka gerah. Ini sudah haus ni. Lalu Masya Allah, Nabi Musa karena mengingat bahawa dia diutus untuk kaum ini, dia hanya meminta kepada Allah untuk menurunkan air. Lalu Allah mengatakan, idrib bi'asakal hajar. Musa, pukullah batu. Maka akan keluar, fanfajarat minhu sanata asyrata aina. Akan keluar 12 mata air. Karena yang dibawa 12 suku. Habis minum, seharusnya mereka bersyukur lagi. Karena dipukul batu keluar air. Di padang Sinai. Dan padang Sinai itu pasir total, Bapak Ibu maka Allah. Kami sudah mengunjunginya dan kami sudah melihat 6 sumur yang tersisa. 6 sumur bekasan yang dibelah oleh Nabi Musa. Itu sudah kami lihat dan memang berada di area padang pasir yang tidak mungkin, susah sekali mencari air. Tapi Allah berikan untuk mereka. Seharusnya mereka bersyukur. Tapi apa kata mereka setelah minum? Dia mengatakan lagi, kasih tahu Tuhanmu lagi wahai Musa, qad du'u lana rabbak. Kasih tahu lagi Tuhanmu. Turunkanlah kepada kami makan makanan, mau basal, mau fum, mau adasiha, kasih turunlah bawang-bawang atau apa sajalah. Cuba minta lagi sama Tuhanmu. Dia baru melihat mukjizat, tapi langsung komplain lagi kepada Musa, minta lagi makanan macam-macam dari surga. Sampai diturunkan lagi oleh Allah. Kemudian sampai mereka mengatakan, anzil alaina ma'idatan minas sama'. Kasih tahu Tuhan, Tuhanmu wahai Musa, suruh turunkan makanan dari langit. Makanya Allah turunkan manna wassalwa. Keras kepalanya sampai-sampai ketika sudah berada di tengah padang pasir Sinai, Yahudi diizinkan Allah, Bani Israel ini puaknya Yahudi, asal muasal turunan Yahudi, diizinkan Allah untuk masuk ke kota Palestin. Kata Allah kepada Nabi Musa, ajak kaummu perangi orang yang di dalam itu. Waktu itu yang duduk, yang berada di dalam bukan bangsa Palestin,
Eh, apa orang Jadi Nabi Musa mengajak kita masuk ke kota itu karena mereka sudah bertahun-tahun ini, sudah berbulan-bulan di padang pasir. Jadi perlu tempat untuk segera membuat sebuah pemukiman. Dan tidak ada yang cocok. Dan ketika melihat mereka ada satu perkampungan di tengah padang pasir, maka Allah mengatakan, masuklah wahai Musa, perangilah, engkau menang. Engkau datang, engkau menang, kata Allah. Lalu Musa mengatakan, kita perang. Kita berjuang mendapatkan tempat itu. Waktu itu yang duduk di situ adalah bukan bangsa Palestin hari ini. Apa kata mereka kepada Nabi Musa ketika mengajak perang? Kajakkah kementang? Izhab anta wa nahnu hahuna qa'idun. Kami wa inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk di sini saja. Engkau saja ya Musa. Kenapa? Lianna fiha qauman jabbarin. Itu di dalamnya besar-besar kali orangnya, kata mereka. Padahal mereka belum berjuang. Tidak taat sedikit pun. Akhirnya apa? Allah marah kepada mereka. Allah katakan yatihuna fil ardi 40 sanah. Mereka disesatkan Allah 40 tahun mewet-wet dalam padang pasir. 40 tahun tidak tahu jalan keluar mana padang pasir tersebut. Maka ada, kalau kita orang-orang tua kita menyebut padang teh. Yatihun itu padang sesat. Enggak ada pintu. Jadi kemana pergi, kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, semuanya enggak ada pintu. Bertemu pasir terus-terusan. 40 tahun mereka tersesat di tengah padang pasir. Karena kemurkaan Allah kepada mereka. Dan mereka terus sampai hari ini menjadi hamba yang paling banyak melawan Allah. Dan mereka suka bermaksiat. Hidup mereka suka bermaksiat. Terutama melawan Allah. Sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Kenapa kerta oleh Yahudi? Wa aklihimus suh. Dabi sama kanu ya'malun. Karena mereka suka memakan haram. Maka hati-hati Bapak Ibu, maka Allah, kita bawa pulang gaji haram untuk anak, lihatlah perangai anak kita suka bermaksiat. Dan coba lihat sebuah fenomena. Kalau ada orang tua yang kerja di tempat haram, rata-rata anaknya kalau dari kecil itu batatnya batat tunggang. Kalau bahasa kita mungkin boleh kita bahasakan batat ni batat palih. Semua anak bisa ada kemungkinan untuk batat. Semua anak ada kemungkinan batat. Kecil-kecil itu memang masa yang kita tidak bisa memprediksi. Memang masa main. Tapi tidak jahat. Kalau anaknya tidak makan haram, tidak bawa pulang haram oleh ayah ibunya, tidak jahat. Batatnya batat anak-anak. Masuk ke parit, keluar lagi, ambil daun, kemudian seleret di dalam kolam atau apa saja. Tapi tidak mengganggu. Tapi pemakan haram, anaknya selain batat, tunggang, pali selama cuti. Itu manjat mangga orang, ngintip rumah orang. Ini mentang ubuk-ubuk dia. Nah, perhatikanlah fenomena. Perbandingan anak orang saleh yang memberikan harta halal dengan memberikan harta haram. Anak yang sering diberikan harta haram, cenderung pasti dia akan sering melakukan maksiat. Dan itu berkembang. Itu SMP sudah punya pacar. Bawa anak gadis orang, anak orang entah ke mana-mana, dibawa ke waduk, ditenggelamkan di waduk. Kemudian ditangkap WH sudah berkali-kali. Yang but buat jalan meleha tapi. Ini urusan kenapa? Ada orang tua hari ini enggak sanggup mikir. Kenapa anak saya begini? Kenapa begini? Cuba introspeksi diri, apa yang telah kita berikan pada anak kita? Di mana kita bekerja? Mungkin dalam perutnya, dari bayinya, itu selalu harta haram yang kita berikan. Jadi jemaah maka Allah, ini efek pertama. Baik, sedikit lagi hanya sekedar untuk tahu saja. Kemudian efek yang kedua, anak kalau sering kita berikan harta haram, maka kecenderungan dia suka membuka aurat. Dari mana kita tahu itu? Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha. Allah menyebutkan tentang proses ketika Adam dan Hawa dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'akala minha fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Apa kata Allah? Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang terlarang itu, maka apa yang Allah lakukan untuk mereka? Allah telanjangkan mereka. Lalu mereka diturunkan ke muka bumi, lalu mereka mulai mencari waraqil jannah, mulai mencari daun-daun untuk menutupi aurat mereka. Nah, para ulama dalam beberapa ayat disebutkan hal yang sama. Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang terlarang, jadi bahasanya sebenarnya bukan buah khuldi. Khuldi itu bahasa syaitan.
Ya, karena syaitan yang memberi nama khuldi ketika merayu Adam alaihi salam. Dia yang mengatakan ini buah ini khuld, buah ini buah kekal. Kalau engkau makan, engkau kekal dalam surga. Maka makanlah, jangan sampai dikeluarkan Allah. Ya. Kalau engkau tidak makan, engkau akan datang SK untuk dikeluarkan ke muka bumi. Engkau menyesal. Kami sudah pernah tinggal di muka bumi, kata syaitan. Karena sebelum bumi ini, sebelum kita datang, sebelum manusia diturunkan ke sini, yang tinggal siapa di bumi ini? Iblis. Lihat semua tafsir, sepakat para ulama menyebutkan golongan iblis yang tinggal di sini. Jadi ini kita tinggalnya second ni, Pak. Ini kita tinggal tempat bekas tinggal iblis. Golongan iblis yang tinggal pertama itu disebut dengan kaum Azazil. Kaum Azazil. Makanya ada filem anak-anak hari ini dikasih nama pedangnya pedang Azazil. Itu mengelabui sejarah seakan-akan Azazil itu hebat. Jadi iblis yang tinggal. Makanya iblis mengatakan kami sudah pernah tinggal. Jadi kenapa iblis kok bisa berada di surga? Karena iblis sangat taat kepada Allah ketika tinggal di muka bumi. Taat, kata para ulama. Saking taat mereka diberi hadiah oleh Allah, tinggallah bersama para malaikat di surga Allah. Nah, di situ prosesnya kembali dikeluarkan karena kesombongannya. Nah, jadi ketika berhasil merayu Adam dan Hawa kemudian makan, ya. Jadi waktu Adam tidak berhasil, iblis menjumpai Hawa. Ternyata berhasil di Hawa. Hawa makan duluan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Hawa makan duluan. Ketika Hawa sudah makan, lalu dia berkata kepada Adam, "Ya Adam, wahai Adam, ana akaltuha. Lihatlah, aku sudah makan." Kata Hawa, "Lam tadurruni syai'." Lihat, tidak terjadi apa-apa. Enggak ada apa-apa dia nampakkan, enggak ada apa-apa nih. Lihat, aman. Di situ Adam jatuh keyakinannya. Di situlah dia terikut dengan Hawa. Ketika dua-duanya sudah memakan, barulah terjadi kemarahan Allah. Maka itu satu pelajaran bagi kita, Allah, bahwa kita ini lebih mudah jatuh di tangan perempuan daripada di tangan syaitan. Jadi kalau seandainya dibandingkan ada seorang syaitan pelacur, ada seorang perempuan pelacur, maka yang kita pilih perempuan pelacur. Kita berhasil kadang-kadang menangani syaitan, tapi tidak berhasil menangani rayuan perempuan yang tidak baik. Jadi makanya laki itu sering tidak mampu menguasai nafsunya ketika berhadapan dengan perempuan, tapi mampu menguasai nafsu ketika bisikan syaitan datang. Ini kelemahan laki-laki. Berikutnya, iblis mengetahui bahawa perempuan ini punya satu kelebihan sekaligus kekurangan, iaitu sensitivitas. Hatinya terlalu lemah. Jadi perempuan ini kadang-kadang karena terlalu lembut, lemah, susah, mudah untuk dirayu. Mudah untuk dirayu. Maka perempuan, rayuan itu menjatuhkannya. Rayuan menjatuhkan. Mulai dari urusan cinta sampai urusan panci. Jadi kadang-kadang orang ketika merayu, Masya Allah rayuannya rayuan maut, Pak. Jadi kahwin, walaupun setelah kahwin menyesal. Akibat dirayu. Dia dapatkan. Penjual panci, itu kalau datang ke suami, Pak, ini ada panci terbaru. Bapak niat aja udah masak sendiri dia. Suami mengatakan, puka pegah. Belangong awal kalau habis dia pakai. Hana belum, kata si bapak. Berhentikah si tukang panci? Tidak. Dia akan masuk melalui Hawa. Ini iblis juga ni tukang panci ni. Dia masuk melalui Hawa. Nah, dia datang waktu bapak enggak ada di rumah. Dia ketemu sama siapa? Sama ibu. Ibu, ni panci ni, itu Masya Allah. Kalau ibu beli di kedai, itu 3 kali lipat harganya. Beli di kami ada diskonnya. Ibu begini. Apa yang dilakukan ibu? Tunggu ya, saya telefon suami. Diteleponlah sama suami. Bang, ini ada begini barang-barangnya. Kalau abang enggak beli, ya enggak apa-apa. Tapi jangan harap saya mau melayani abang lagi. Begitu-begitu. Akhirnya si suami jatuh bukan sama tukang panci, tapi kepada istrinya sendiri. Akhirnya beli juga itu panci. Padahal baru ketulak. Akhirnya itu blow sheet. Itu contoh barang. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hati sama tukang panci. Jadi jemaah melakukan Allah, apa yang mau dibilang? Bahawa setelah mereka bermaksiat kedua-duanya. Pelajaran ketiga, kenapa Allah waktu Hawa makan enggak ada mudaratnya, enggak ada apa-apa. Padahal Allah sudah janji, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan
dekat dengan pohon ini, kalian pasti terzalimi. Kenapa waktu Hawa makan enggak terjadi apa-apa? Tapi ketika Adam makan, langsung Allah marah. Nah, para ulama mengatakan Allah tidak ingin melanggar janji. Karena Allah mengatakan untuk dua-duanya. Kalau kalian berdua sudah makan, maka kalian terzalimi. Ketika Hawa makan, baru satu yang makan. Berharap mudah-mudahan Adam bisa mengingatkan Hawa. Seharusnya Adam mengatakan ke Hawa, kapalo, kepekah baju. Enggak boleh. Seharusnya kan begitu. Maka suami yang saleh itu, seharusnya ketika isteri bermaksiat, dia mengatakan, jangan. Kok bisa begitu? Kapalo. Kan begitu. Tapi suami yang kira-kira kurang ilmu pada saat itu, dia akan ikut ke isterinya. Disitulah Adam dengan sifat manusianya, dia terikut. Tapi Adam sebenarnya enggak bisa disalahin, Pak. Kenapa? Pertama, kata para ulama, dia melakukan dosa itu enggak sengaja. Kenapa enggak sengaja? Karena iblis ketika merayu Adam dan Hawa, dia memakai nama Allah. Jadi waktu dilayu oleh iblis, iblis memakai nama Allah. Adam dalam kepalanya, kalau sudah pakai nama Allah, enggak mungkin orang berbohong. Kan iblis menjelma menjadi seorang kakek, masuk lagi ke surga, kemudian merayu pakai nama Allah. Jadi Adam bersandar pada nama Allah. Enggak mungkin orang pakai nama Allah berani bohong. Maka dia percaya habis. Setelah kejadian itu, baru dia sadari bahwa dia tertipu. Makanya, ini tidak pula ingin mengatakan bahwa Adam ini ahli maksiat. Tidak. Karena beliau jatuh di atas keyakinannya terhadap nama Allah yang dibawa. Kemudian, jemaah maka Allah, terjadilah. Ketika terjadi apa? Liyuriyahuma sawatihima. Langsung Allah telanjangkan. Maka para ulama sepakat. Orang kalau makan haram, tadi lambangnya makan buah tadi. Orang kalau sering memberi makan anak dengan makan haram, lihat perilaku anak. Kebiasaan anak itu akan suka telanjang. Sebagaimana Allah menelanjangkan Adam dan Hawa. Dan orang telanjang, haram surga. Karena surga tidak boleh menerima orang telanjang. Sekarang coba perhatikan fenomena sekeliling kita, Bapak Ibu maka Allah. Tolong disensus atau tanyalah kepada anak-anak gadis yang pakai baju ketat hari ini, yang muwet-wet di jalan. Atau coba tanya pada laki-laki, anak laki-laki yang suka pakai celana pendek ketika main futsal. Atau ketika main tenis, atau ketika cuci mobil depan rumah, yang luar mendekati paha. Celana mendekati kadang-kadang pangkal paha. Dia biasa aja, main futsal biasa aja. Tanya kepada mereka, Pat kerja ayah kena? Ayah kerja di mana nak? Lihat profil orang tuanya. Coba perhatikan, adakah anak orang yang saleh, yang menjaga harta halal haram, yang menjadi bahagian daripada mereka? Silakan bapa hentikan anak gadis yang hari ini pakai baju ketat. Tolong tanya, di mana ayahmu kerja nak? Dari mana dia dapat uang memberikan makan untukmu? Dari alam rahim sudah bercampur-campur dengan harta haram, maka dia tidak malu dengan telanjang. Anak orang saleh yang menjaga harta halal haram, insya-Allah tidak akan pernah telanjang. Malay. Kenapa malu? Allah tetapkan harta halal menjadi pagar agar orang tidak telanjang. Maka jemaah Allah, coba lihat ke atas lagi, para penari, joget-joget, orang yang hidupkan TikTok, kemudian menari di depan kamera, menampakkan auratnya, itu semua adalah hasil daripada hilangnya rasa malu. Kenapa hilang rasa malu? Dalam darahnya ada harta haram. Mungkin kita mengatakan, oh enggak, saya enggak pernah kasih. Kita merasa tidak pernah kasih, karena mungkin kita tidak tahu ilmunya, bahawa harta yang kita dapatkan adalah harta haram. Jadi, ini contoh kenapa orang-orang suka melakukan ketelanjangan karena ada harta haram yang dia makan. Baik, sebagai penutup yang terakhir, efek berikutnya, orang yang suka makan haram terhadap anak akan malas melakukan amal saleh. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik lalu beramal salehlah. Jadi Allah memberi syarat dulu. Waktu Allah memanggil para nabi, wahai para nabi, makanlah yang baik-baik. Barulah engkau beramal saleh. Ini ada koneksi. Amal saleh akan kuat dilakukan ketika makanan baik.
Ketika makanan tidak baik, maka tidak sanggup beramal saleh. Jadi oleh kerana itu, orang yang mempunyai penghasilan haram, lalu diberikan kepada anak-anaknya dan isterinya, kemudian silahkan lihat apa yang terjadi. Gaya hidup tidak dekat dengan agama. Enggak dekat dengan agama, enggak suka dengan agama. Jadi kita sibuk berangan-angan. Nak, ni bapak kirimkan kamu ke pesantren, pokoknya adik tugas belajar aja. Bapak cari uang untuk kamu, SPP bapak bayar berapapun, yang penting kamu bisa jadi hafiz, kamu bisa jadi hafizah, kamu nanti bisa jadi ulama. Ini bapak harap sekali ni. Begitu kita nasihat, kita berangan-angan anak kita jadi orang-orang baik, orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Tapi ketika kita kirimkan SPP dari harta haram, kita kirimkan uang jajan untuknya dari harta haram, lalu kemudian kita berangan-angan agar anak kita menjadi ulama, silahkan cek Bapak Ibu penangkan Allah, silahkan cek, tidak ada satu pun manusia yang pernah jadi ulama dengan harta haram, tidak pernah ada. Dan kebiasaan mereka di pesantren, coba cek, datang lihat, yang kita berharap dia jadi ulama, ternyata solat subuh pun dia sembunyi-sembunyi di bawah ranjang. 6 tahun di pesantren, kita fikir jadi ulama, pulang dia yang tidak solat subuh. Kita yang tak pernah di pesantren, kita yang solat subuh. Anak kita pulang, adik solat subuh, oh dia tak solat. 6 tahun di pesantren, tak ada efek sedikit pun. Keluar dari pesantren, yang gadis pakai baju ketat dan tidak suka beribadah, tidak suka. Masya Allah, pikirkan kembali apa yang terjadi. Kenapa anak kita tidak sesuai dengan angan-angan kita? Yang kita beri untuknya apa? Mungkin harta haram. Jemaah berkat Allah, sebagai cerita penutup kita, lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 2 tahun itu sudah meninggal ayahnya. Dia tinggal bersama ibunya. Saking hebatnya penjagaan seorang ibu terhadap anaknya, dalam manaqib Imam Syafi'i disebutkan, beliau pada suatu hari pergi ke pasar. Ibunya pergi ke pasar. Jadi Imam Syafi'i ditinggal sebentar di rumah. Ditinggal sebentar di rumah karena pasar tidak jauh. Ketika pulang, ternyata Imam Syafi'i sudah di rumah tetangga dalam keadaan menangis dan sudah selesai diberi susu. Lalu ibunya bertanya kepada tetangga, ada apa dengan anakku? Kenapa di rumah ini? Kata si tetangga, tadi dia menangis. Ku ambil, ku berikan susu. Karena kebetulan juga si yang tetangga ini punya anak lain. Diberikan susu. Si ibu ini lalu mengambil Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris, lalu dimasukkan ke rumah sendiri. Dan ini tertulis dalam banyak kitab kisah ini. Lalu ibu Imam Syafi'i memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan Muhammad Syafi'i yang kecil ini. Dimuntahkan semua susu yang tadi diminum. Dimuntahkan semua. Lalu kemudian dia mengatakan kepada orang yang kemudian bertanya kepadanya tentang hal itu, aku tidak ingin dan aku tidak tahu susu yang diberikan oleh tetangga tadi berasal dari harta haram atau tidak. Aku ragu-ragu. Maka aku keluarkan agar anakku tidak bercampur dengan harta haram sedikit pun. Itu dijaga sampai ke situ, Pak. Dimuntahkan. Kalau kita mana ada muntahkan lagi, alam kelewat bacut, hambo aja bacut. Mereka tidak, benar-benar setetes pun jangan masuk. Muntah Imam Syafi'i yang kecil. Dan apa yang terjadi berikutnya? Subhanallah. 10 tahun hafal Quran. Itqan. Hafalannya luar biasa. Maka dalam Ramadan, kata Imam Zahabi, Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Nak fikir, Pak, 2 kali khatam. Kita 2 halaman enggak selesai dalam sehari, Pak. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Imam Hanafi juga 2 kali khatam, kata Imam Zahabi. Itu yang bilang ulama. Jadi bukan model WA hoak. Memang tertulis dalam kitab 2 kali khatam. Itu membuktikan beliau terus-terus melafazkan ayat-ayat dalam jalan duduk terus-terusan. 2 kali khatam sehari. Maka tertulislah 60 kali khatam selama sebulan. Dan beliau hafalannya kuat sekali di umur 10 tahun itu. Dimulai dari umur 7 tahun. Masya Allah, umur 18 tahun sudah menjadi mufti terbesar di kota Baghdad. Karena waktu itu mercusuar ilmu di Baghdad. Sudah jadi mufti terbesar di kota Baghdad. Jadi sudah diambil fatwanya. 18 tahun, di saat anak kita baru selesai SMA, masih coret-coret baju. Andalan TikTok pun. Habis bangai-bangai di umur gitu. Ilmu enggak ada, tapi nilai di rapor 999. Kita tanya biologi, melah yang tipu. Begitu keadaannya hari ini, subhanallah. Beliau 18 tahun sudah jadi mufti. Seluruh fikih dikuasainya.
Kepintarannya jangan ditanya. Dan sampai akhirnya beliau pindah ke Mesir 40 tahun, di Mesir menggoyang Mesir. Maka hari ini di Mesir itu se-3/4 bermazhab Syafi'i. Jadi jemaah melakukan Allah, siapa anak itu? Orang yang dijaga dari harta haram. Maka kalau mau hebat anak apa? Jangan kasih haram. Ya, jangan kasih harta haram. Berbahaya bagi kehidupan. Makanya orang salah mimpi. Mimpi tidak sesuai dengan kenyataan. Akibat harta haram bercampur-campur di dalam tubuh anak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan beginilah keadaan yang telah Allah gambarkan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.